Coba lihat bagaimana tuntutan yang Allah ceritakan melalui lisan Nabi kita mulia Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya ketika beliau itu bercerita tentang ada satu orang ahli masjid, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah. Tapi ternyata ketika dihisab sudah diputuskan dia itu sudah hampir diputuskan dia itu termasuk ahli surga karena memang amaliyah kebaikannya itu lebih banyak daripada amal maksiatnya. Tapi ternyata ada yang menuntutnya. Sehingga kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, "Mah, tunggu, dengarkan, apa isi tuntutannya?" Ternyata siapa yang menuntut? Yang menuntut adalah anak dan istrinya. Oleh karenanya Allah SWT firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, "Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahzaruhum." Sesungguhnya di antara anak dan istri kalian itu adalah musuh bagi kalian. Disebutkan dalam sebuah ayat, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Ayat. Kenapa? Karena saling terkaitan. Kita saling berterkait. Oleh karenanya jangan salahkan kalau suami itu memberikan nasihat pada istrinya. Karena dia bertanggung jawab pada Allah SWT. Istri tanggung jawab suami. Anak tanggung jawab orang tua. Anak cucu tanggung jawab adalah kepada kakeknya. Dan begitu seterusnya. Sampai kapan? Sampai kita mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan hendaknya kalian itu beribadah pada Allah sampai kau meninggal. Sehingga kemudian diperintahkan untuk mendengar. Lihat apa itu? Yang menjadi tuntutannya itu dengarkan. Ternyata tuntutannya berbunyi begini. Dan semoga kita bukan termasuk dituntut oleh anak dan istri kita. Disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimallah rahmat rabbar wa radhiyallahu anhu, di mana beliau katakan, "Ya Rabbana khudh haqqana minhu fa innahu la yu'allimuna ma najhalu wa kana yathimunal haram wa nahnu la na'lamu." Wahai Tuhan kami, hendaknya aku tuntut keadilanmu. Aku berada di sini kamu berzina. Aku berada di sini karena mengejek orang lain, menghina orang lain. Aku berada di sini karena tidak sholat. Aku berada di sini karena pacaran. Aku berada di sini tidak menampakkan auratku. Aku berada di sini, semuanya itu karena orang ini. Karena orang ini. Tidak dikatakan karena papaku, karena suamiku, nggak ada lagi. Karena orang ini nih. Nih. Kenapa dia? Katanya dua hal alasan yang disebutkan. Katanya yang pertama adalah la yu'allimuna ma najhalu. Dia tidak pernah mengajari kami apa yang harusnya kami ketahui. Dia tidak pernah mengajari kami. Hati-hati kalau kita tidak punya cukup ilmu agama untuk mengajari anak istri kita, maka serahkan anak istri kita kepada kiai, kepada ustadz, kepada habib, untuk hadir majlis-majlis yang ada sekitar kita, untuk mereka itu belajar, untuk mereka itu mondok, pesantren dan sebagainya, atau masukkan madrasah diniyah, sehingga kalau sudah mereka balik setelah kita masukkan pada pesantren, lepas tanggung jawab kita. Kalau tidak, setiap ada dosa yang dilakukan, walaupun dia tidak tahu bahwasanya itu ada dosa, kita yang bertanggung jawab. Kenapa? Kita bertanggung jawab pada mereka itu bukan hanya urusan dunia. Kita hanya bukan diminta pertanggungjawaban Allah Ta'ala hanya untuk memberikan makan, untuk memberikan minum, tidak. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk wal 'aqibatu littaqwa." Dan hendaknya perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarlah di dalam memberikan perintah itu. Salat itu adalah sebuah simbol, sebuah ikon. Tapi maksudnya salat, zakat, puasa, haji, umrah. Kasih tahu bahwasanya haram berzina, haram berbohong, haram berghibah, haram memfitnah. Kasih tahu kepada mereka. Dan sabarlah dalam memberitahukan itu. Sabar, karena Allah Ta'ala tahu. Untuk memberikan kita arahan kepada agama, itu pasti selalu ditolak. Selalu disalah sangka. Selalu dimusuhi. Selalu dikucilkan.
selalu diejeknya. Ya hasratan al ibad, ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah ruginya bagi hamba-hamba itu. Setiap datang ustadznya, setiap datang kiainya, setiap datang habibnya, setiap datang walinya, setiap datang suaminya, setiap datang ayahnya memberikan nasihat-nasihat agama, mereka itu merendahkan, mereka itu mempermainkan, mereka itu menertawakan. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita nggak mampu, serahkan pada para kiai, para alim ulama. Memang sebutkan bahwasanya yang namanya awwalu ma yuhramu barakatul alim ahlu waladu. Pertama kali yang akan diharamkan daripada keberkahan seorang alim itu justru anak dan istrinya. Kok bisa? Iya, kenapa? Ada kolaborasi di situ antara setan dan hawa nafsu. Setan dan hawa nafsu itu memunculkan suatu realita dalam kehidupan mereka. Bahwasanya ayahnya orang biasa kok. Ayahnya juga main bola, ayahnya makan banyak, ayahnya begini, begitu, dan sebagainya, bukan orang besar, walaupun orang-orang itu husnudzon kepada ayah saya, nah, sehingga berarti dikecilkan, direndahkan. Tapi kalau kepada orang lain, dia memuliakan. Gitu. Nah, sehingga apa? Dikatakan, orang kalau kelilipan, nggak bisa dia menghilangkan kelilipannya, kecuali meminta bantuan kepada orang lain. Coba kita kelilipan. Kalau kelilipan, kita apa yang kita lakukan? Ditiup, ya kan? Siapa yang meniup? Kita sendiri. Bisa? Nggak bisa. Dokter sakit, siapa yang menyembuhkan? Dokter lainnya, bukan dokter dia. Itu yang terjadi. Nah, sehingga apa? Banyak orang tuanya alim, orang tuanya kiai, orang tuanya habib, orang tuanya dai, tapi anaknya tidak mengambil faedah dari orang tuanya tersebut. Nah, gitu. Nah, itu sebuah kerugian. Tapi sekali lagi, tugasnya orang alim, walaupun dia seorang ayah, tugasnya orang alim, walaupun dia seorang suami, tugasnya orang alim, walaupun dia seorang kakek, tidak lebih daripada sekedar wama alaina illal bala. Kami tidak punya kewajiban kecuali menyampaikan. Yang mau mendengarkan penyampaian saya, fadhal. Yang nggak mau, ya sudah. Yang penting saya sudah sampaikan. Saya sudah sampaikan bukan di luar. Saya sampaikan di rumah sendiri. Saya sampaikan bukan di luar kota. Saya sampaikan di dalam rumah sendiri. Tapi mereka nggak mau mengambilnya, ya sudah. Kita lepas daripada tanggung jawab, kita lepas daripada kewajiban. Nah, itu yang terjadi. Itu tuntutan pertama. Tuntutan kedua yang berbahaya bagi seorang laki-laki itu adalah wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Tugas mencari rezeki adalah tugasnya laki-laki. Dan Nabi kita Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu beliau telah menyinggung, nanti sayati alaikum zamanun halakur rajuli ala yadai abawai. Tapi dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan halakur rajuli ala yadi zaujatihi wa waladih. Seseorang itu akan binasa di tangan istri dan anak-anaknya justru. Kenapa demikian? Yu'ayyirunahu. Mereka itu mengejeknya. Kamu masa nggak bisa sih seperti dia tuh loh. Dia bisa cari uang banyak, bisa begini, bisa begitu. Akhirnya karena tersudut terus, akhirnya mereka menggunakan dan melakukan segala cara untuk mendapatkan harta. Mencuri sana, mencuri sini, menipu sana, menipu sini, menilap sana, menilap sini. Akhirnya apa? Karena itulah, akhirnya mereka itu menjadi pendosa dan pendosa. Sebabnya apa? Sebabnya keluarganya. Berbeda dengan orang dahulu. Kalau orang dahulu, wanita itu atau para istri itu setiap kali akan melepaskan suaminya bekerja, maka dia berpesan dulu. Apa pesannya mereka? Pesannya mereka, dia berkata begini, wahai suamiku, kami tahan untuk kami tidak makan beberapa hari. Kami tahan untuk kami kepanasan karena matahari. Kami tahan untuk tidak tidur beberapa hari. Tapi kami tidak akan tahan dengan panasnya api. Walaupun itu api dunia, apalagi api akhirat. Maksudnya apa? Jangan kau bawa ke rumah ini kecuali harta yang halal. Nah, itu mereka dulu membantu suaminya untuk mereka itu mencari rizki yang halal,
rizki yang menjadi sumber, kemudian orang yang memakannya akan melaksanakan dan menggunakan energinya untuk beribadah dan beribadah, untuk berdekatkan diri kepada Allah SWT. Karena Nabi SAW telah bersabda, man akalal harama asad jawarihu sya'at am abad alimat aulam ya'lam. Yang artinya, orang yang memakannya itu daripada barang-barang yang diharamkan, mau nggak mau, anggota badannya akan digunakan untuk bermaksiat. Mau tidak mau, sengaja atau tidak sengaja, begitu terjadinya. Sebagaimana sebaliknya, man akalal halala atau ajawarifuhu sya'at am abad alimat aulam ta'lam. Barang siapa yang makanannya itu adalah halal, mau tidak mau, dia akan gunakan semua komponen badannya, anggota tubuhnya untuk beribadah dan beribadah. Sengaja atau tidak sengaja, itu yang terlaksana. Berkat apa? Sumbernya halal. Sekarang tidak peduli. Bang, abang datang bawa uang, abang sayang. Datang gak bawa uang, abang tak tendang. Nah, itu kok sekarang. Nah, oleh karena hati-hati sebagai laki-laki yang tegas. Yang tegas, kita yang bertanggung jawab. Bahkan it'imul haram wa nahnu la na'lamu. Bahkan para istri kita, anak kita nggak tahu makanan yang kita bawa ini makanan halal atau haram. Uang yang kita bawa masuk ke rumah kita, mereka nggak tahu ini adalah makanan halal dan haram. Harusnya, mestinya, seyogianya, orang yang makan haram tidak tahu, tidak dosa. Misalnya, saya dikasih kopi, ya, sama saya punya ipar, Bib Syafiq, yang mau buat pesantren insyaallah di Sukabumi. Kita doakan semoga dimudahkan dan beliau termasuk yang ahlinya untuk mengawasi, membina dan mengasuh pondok pesantren insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau membuat minuman buat saya ini. Ternyata entah sengaja atau tidak disengaja, kopi ini dicampur dengan arak oleh Habib Syafiq. Saya minum, dosa nggak? Saya dosa nggak? Kenapa nggak dosa? Saya nggak tahu. Rufi al-galam ansalas, diangkat yang namanya pelakuan atau tindakan dosa itu dapat 3 hal. Di antaranya adalah nggak tahu kita. Kok ini adalah khamar, dimaafkan. Tapi masalahnya, walaupun saya tidak haram meminumnya, karena saya tidak pernah minum arak dan semoga terus begitu sampai akhir hayat nanti. Saya minum 1 tenggak, ya, karena saya tidak pernah minum arak. Kira-kira mabuk tidak? Mabuk tidak? Pikirkan, camkan baik-baik. Ya, apa yang kita makan itu pengaruhnya besar. Ya, kita makan nggak sengaja, khamar, minum khamar, nggak sengaja, nggak apa-apa. Tapi pengaruhnya ada. Apa itu? Kita mabuk. Sama seperti itu. Ketika kita itu berikan makanan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, makanan yang haram, padahal makanan itu adalah sesuatu yang tidak halal, maka akan masuk ke dalam tubuh mereka dan akan menjadi sebab setan lebih mudah masuk ke dalamnya. Bisikan hawa nafsu lebih mudah untuk jerumuskannya. Ibadah dan taat sangat sulit untuk dilaksanakan dan diterapkannya. Karena apa? Karena sumbernya haram. Oleh karenanya, setan itu, ya, setan itu makhluk Allah yang pintar, bukan yang bodoh. Nah, jadi jangan katakan, oh, Habib Sugab sudah S3, berarti doktor. Oh, setan nggak bakal bisa mengalahkannya. Siapa bilang? Saya doktor, S3-nya itu baru, S-nya baru 3. Setan itu S-nya udah ribuan. Nah, jadi pengalamannya setan, kalau ingin tahu, pengalaman setan itu, yang kita tahu kan, Masehi itu umurnya berapa? 2020, ya kan? Dari mulai kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa ini termasuk Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad. Masih ada 124.000 Nabi, terutama Nabi Adam. Kita nggak tahu berapa juta lalu atau berapa ratus ribu tahun yang lalu, kita nggak paham. Setan sudah ada, tahu sudah. Habil Gabil dari mulai pertama kali digodanya, terus itu diajarkan. Kalau seumpama di dalam sebuah akademi, ya, di dalam sebuah pendidikan, alma mater pendidikan tingkat tinggi misalnya, yang terbaik itu, mereka itu membuat seminar sebanyak mungkin. Paling banyaknya 1 bulan itu paling 6 kali, itu sudah luar biasa. Setan itu membuat diklat, membuat seminar
ya, untuk anak-anak buahnya dan koroni-koroninya itu setiap hari. Setiap hari. Gimana caranya menaklukkan ini? Gimana caranya begini? Gimana caranya? Diajarkan. Jangan kita merasa aman daripada setan. Nah, oleh karena itu, maka kalau seumpama dia tidak pernah belajar, nggak pernah dengar kepada seorang kiai, kepada seorang ustadz, kepada seorang habib, kepada seorang dai, gimana dia itu akan selamat? Nggak tahu caranya bagaimana selamat daripada tipuan setan. Hidup ini susah, hidup ini berat, hidup ini penuh dengan hadangan dan rintangan. Kalau kita tidak tahu ilmunya, bagaimana kita akan bisa selamat? Nah, oleh karena itu, maka itu diantara tanggung jawab yang besar. Bahkan disebutkan di dalam tuntutan itu, wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lamu. Kami tidak tahu kalau itu adalah haram. Nah, itu kekurangannya.